Nah, ini untuk dexelnya sudah selesai, kita skor klepnya kita kita skor ya, karena sekalian turun guys, sekalian kita ganti untuk bagian o-ring klepnya. Nah, ini kita mau proses pemasangan ya untuk ring klep untuk sininya tuh kosong yang mengalami overhead kemarin ya, karena ada terlanjur turun. Sekarang kita ganti untuk o-ringnya. Nah, cara pasangnya seperti itu ya, kita lumasi. Setelah kita lumasi di sini, kita lumasi di sini. Nah, hati-hati untuk pemasangan ini, karena ini kan karet di sini. Untuk besinya itu tajam ya, tajam. Jadi untuk memasukkannya perlahan, hati-hati, kita tekan dulu menggunakan tangan. Setelah sudah masuk baru kita press. Dia kalau tidak kita press nanti untuk o-ring ini begitu ini nanti mengeras, ini bisa terangkat. Nah, itu akan mengakibatkan asap yang keluar dari knalpot nanti lebih tebal dari biasanya kalau ini nggak kita press. Tapi kalau kita press, dia kalau mengeras di sini itu masih bisa bertahan ya, masih bisa bertahan, tidak terlalu tebal untuk asapnya. Nah, setelah kita pasang di bagian klepnya, kita ganjel ya di bagian bawah, kita ganjel menggunakan kain untuk menekan klep ini, kita ganjel. Nah, kita ganjel menggunakan kain ini, jangan sampai bergerak ya untuk klepnya. Setelah itu kita pasang. Setelah itu kita pasang untuk bagian pernya, ini per dan ini ringnya kita pasang. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang untuk bagian kuku klepnya. Nah, setelah itu kita pasang untuk bagian kuku klep. Ini masih hilang ya, lebih mudah untuk memasukkan kuku klep ini. Kita masukkan satu-satu seperti ini. Nah, setelah kita masukkan seperti itu, kita tekan dulu, kita tekan, kita paskan ya posisinya. Nah, kalau sudah tekan seperti ini, tapi awas lompat, hati-hati pemasangannya. Setelah itu kita gunakan karet ban motor ya, karet ban motor seperti ini, kita letakkan di atas. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tekan menggunakan ini kunci sok 16. Nah, iya, sudah terlihat masuk tuh klepnya. Yang satu lagi kita pasang, kita tekan juga seperti tadi. Nah, ini klepnya sudah kita pasang semua, kita tinggal pasang untuk as klepnya, dan koinnya kita akan kita akan cek menggunakan puller gate atau untuk penyetelan klep ya. Kita akan periksa dulu, kalau misalnya nanti terlalu rapat kita akan renggangkan ya caranya. Nah, ini setelah kita lakukan pengukuran klep ya di sini, ini kita ukur semua kondisinya masih bagus. Untuk X nya itu 0,20 dan untuk in nya itu 0,15 ya, semua masih normal. Ada memang perbedaan sedikit-sedikit, tapi itu masih bisa ditoleransi, tidak ada masalah. Nih, yang penting masih ada celah antara 0,15 dan 0,20. Nah, berarti itu untuk klepnya semua masih normal. Ini kita lepas lagi kembali untuk as klepnya. Setelah kita lepas, baru kita pasang untuk bagian slider kopnya nih di unitnya ya. Oke, kita lanjut dulu.
Nah, untuk bagian bloknya sudah kita bersihkan ya, pistonnya juga sudah kita bersihkan. Ini tinggal kita lakukan pemasangan untuk packing deksel, lalu kita pasang untuk dekselnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk pemasangan packing cylinder head ya, ini ya, ini yang harus kita perhatikan itu, yang penting lubang oli jangan sampai tertutup ya. Nah, ini kita perhatikan betul-betul untuk bagian lubang oli. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai ini tertutup. Kalau ini tertutup, oli tidak akan naik ke sklep. Ini menyebabkan bisa sklepnya patah dan ngejim untuk mobilnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kadang banyak juga kasus-kasus yang kita temukan untuk oli tidak naik karena pemasangan cylinder head ini ada kesalahan, makanya oli tidak naik ke cylinder head atau deksel. Nah, ini kita mau proses pemasangan untuk packing dan untuk cylinder headnya. Nah, ini proses untuk pemasangan cylinder headnya sudah selesai ya, sudah selesai kita pasang. Intake-nya juga, injektor sudah, knalpot juga sudah. Ini tinggal kita pemasangan di bagian as klepnya. Nah, untuk as klep ini jangan sampai salah ya teman-teman. Ini di as klep ini ada topnya juga. Nah, sebelum pembongkaran kemarin kita harus memberikan baut ya, seperti ini, baut seperti ini sampai tembus kemari. Ini tujuannya agar gigi yang di sini tidak bergeser ya. Nah, ini kalau bergeser bisa menimbulkan bunyi atau suara, menimbulkan suara ya, tek seperti itu. Kalau ini sampai bergeser, nanti setelah dipasang kita kunci semua untuk pop-kopnya, baru kita bisa membuka tuh bagian ini bautnya. Nah, untuk topnya yang di belakang itu sini ya, ini kita lihat menggunakan kaca karena dia di belakang ya, karena sulit. Jadi kita menggunakan kaca untuk melihatnya. Dan untuk giginya yang paling belakang itu dia harus jumpa ya dengan titik yang di sini, terlihat ya. Nah, ini ya, ini terdapat titik. Nah, itu harus ketemu ya titiknya. Situ titik ada 2, nah itu harus ketemu. Nah, seperti itu, baru kita pasang ke bagian kopnya. Oke, kita lalu kita pasang ke bagian kop-kopnya nih. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ya untuk Xenia 10 nya yang mengalami terpanas dan itu ya, oli bercampur dengan air. Ini sudah dipasang untuk mesinnya, sudah kita selesaikan ya. Ini sudah hidup, alhamdulillah tidak ada masalah. Sudah kita panasi dari tadi ya. Ini tinggal finishing, nanti kita pemasangan untuk bagian saringan udara. Nah, kita cek bagian yang bocor-bocor ya, dimana nanti tinggal pemeriksaan finishing ya. Jadi seperti itu cara menangani mobil Avanza Xenia bekas yang mengalami antar panas tiba-tiba ya, caranya seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.